Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Yuta Diningsari and here I want to tell you about the text error. Nah, melanjutkan pembahasan kemarin mengenai levels of error, setelah subtense errors ada juga yang namanya text error. Nah, jadi apa sih sebenarnya text error itu? Sebelum kita masuk ke pengertian text error, alangkah lebih baiknya kalau sebelumnya kita bedah dulu, apa sih sebenarnya teks itu? So, jadi teks menurut Richard Northcliffe, teks dipahami sebagai bagian dari bahan tertulis atau lisan dalam bentuk utamanya sebagai lawan dari paraphrase atau ringkasan. Sebuah teks adalah setiap bentangan bahasa yang dapat dipahami dalam konteks. Ini mungkin sederhana 1-2 kata, seperti tanda berhenti atau serumit novel. Urutan kalimat apapun yang dibagikan dapat dianggap sebagai sebuah teks. Pengertian lain datang dari Luxemburg. Menurutnya, teks didefinisikan sebagai ungkapan bahasa yang menurut isi, sintaksis, dan pragmatik merupakan suatu kesatuan. Menurut definisi di atas, setidaknya terdapat 3 hal yang harus ada dalam sebuah teks. 3 hal itu adalah isi, sintaksis, dan pragmatik. Carl James sendiri dalam bukunya yang berjudul Errors in Language Learning and Use menjelaskan bahwa istilah teks digunakan untuk merujuk secara eksklusif ke unit bahasa tertulis yang lebih besar dari kalimat. Paragraf mungkin merupakan istilah yang lebih cocok. Widawson mengatakan bahwa teks dapat datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Teks dapat berkorespondensi sejauh mana dengan unit linguistik apapun, seperti huruf, bunyi, kata, kalimat, dan kombinasi dari kalimat itu sendiri. Nah, setelah sebelumnya memahami tentang pengertian dari teks itu sendiri, sekarang kita masuk ke pengertian apa sih text error itu. Jadi, text error itu biasanya terjadi karena adanya ketidaktahuan dan kesalahan dalam penerapan aturan leksikogramatikal. Leksikogramatikal itu sendiri merupakan perpaduan dari leksis dan juga gramatikal, di mana perpaduan tersebut mampu menjadi perwakilan dalam merealisasikan semantik sebagai sumber ekspresi makna yang dapat dilihat dari struktur kata. Sedangkan leksis merupakan leksikon yang merupakan kata yang selalu terdapat dalam konteks. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah jika kita ingin menganalisis sebuah text error, kita harus bisa memahami apa sih struktur kata dari teks yang akan kita analisis ini. Kita juga harus bisa memahami tentang konteks dari makna kata yang akan kita analisis. Contohnya, misal kita ingin menganalisis sebuah teks mengenai kedokteran. Tentunya kita harus paham mengenai istilah-istilah atau makna-makna atau konteks yang akan kita bahas di dalamnya. Mengenai makna-makna kedokteran, ya mungkin banyak ya bahasa kedokteran, saya tidak tahu. Nah, ada juga struktur kata dalam teks itu. Maksud saya seperti ini. Misal teks itu berbentuk teks naratif. Kita harus memahami bagaimana sih sebagai ciri dari teks naratif itu, atau menggunakan simple past tense atau present tense dan yang lain-lain. Okay, I think that's all from me today. Thanks for your nice attention and thanks for watching and see you on the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.